belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan, mengenai hal yang baru yang Tuhan akan sampaikan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita sama-sama buka Yohanes pasal yang ke-8. Tuhan baik, kita harus terberkati oleh firman Tuhan, kita harus terberkati oleh pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, mengerjakan gereja Tuhan di putaran yang terakhir ini menjadi lemah, dan kita menjadi semangat, orang-orang percaya menjadi kuat, penuh dengan api Roh Kudus, urapan Roh Kudus, bukan dibebani oleh atau dipadamkan oleh perkara-perkara dunia, kesulitan-kesulitan dunia. Yohanes pasal yang ke-8, hal kejujuran secara umum sangatlah penting. Kita tahu bahwa hal kejujuran ini sangat penting di kalangan masyarakat, di dalam keluarga, bahkan di dalam persekutuan gereja. Ini hal kejujuran ini sangat penting sekali. Namun saya mau melihat hal kejujuran ini dengan perspektif rohani. Dan dengan itu saya juga mengingatkan bahwa kita ada pemutaran film pada tanggal 12 Juni mengenai anak muda, mengenai kisah nyata, sangat bagus sekali. Dan juga anak muda ini memiliki pergumulan dengan hal kejujuran. Jadi film ini sangat bagus sekali. Dan kita mau mengundang banyak sekali orang-orang supaya bisa datang ke tempat ini untuk menyaksikan film yang diambil dari kisah nyata dari seorang kisah remaja, gadis remaja yang memiliki pergumulan, memiliki segalanya, ditinggal cerai dengan orang tuanya, dia tinggal sama ibunya dan adik-adiknya, hidupnya keras sekali. Dia harus memutuskan hidup untuk dunia atau hidup untuk Tuhan. Jadi ini sangat bagus sekali. Di awal dari kisah atau awal dari adegan pertama, dia berbohong kepada mamanya, kepada ibunya. Dan ini hal kejujuran, ini sangat penting sekali. Saya tidak mau kejujuran ini kita lihat secara pandangan awam saja, tetapi saya mau melihat hal kejujuran ini dengan perspektif rohani. Karena di dalam kejujuran yang dikatakan Yesus adalah kebenaran, dan di dalam kejujuran ada juga kualitas. Dan judul pada khotbah pada hari Rabu ini saya mengambil judul kejujuran yang berkualitas. Bukan hanya kejujuran biasa saja, tapi kejujuran yang berkualitas, yang menghasilkan suatu kemuliaan Allah di dalam diri kita. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Yesus menekankan dengan sangat keras sekali bahwa iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, dalam arti keinginan-keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita akan tundukkan kepala kita, mau berdoa supaya urapan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi firman-Mu mengenai perspektif kejujuran di dalam Engkau, karena hal ini sangat penting sekali. Hal ini sangat membantu kami untuk mendapatkan kemuliaan Allah dalam keterbukaan kami, dalam kejujuran kami. Tuhan, berikan kami kejujuran yang berasal dari Engkau, bukan kejujuran di dalam dunia ini, tapi kejujuran sejati yang berasal dari Engkau. Kau bungkus firman-Mu ini dengan urapan Roh Kudus, Kau berbicara di dalam setiap pribadi hati di tempat ini, supaya firman-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan mereka, dan firman bertumbuh dan berkembang dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagian yang pertama, yang poin pertama, di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Awal penciptaan semesta alam dimulai dari bumi yang belum berbentuk, kita tahu. Kosong, dalam arti kosong. Monitornya dimatikan kalau sudah
Jadi kosong sekali, tidak ada bentuknya, dan dalam gelap gulita. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2, saya bacakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita tahu bahwa tidak ada hidup, tidak ada terang, yang ada hanya gelap, seperti yang ditutupi oleh kegelapan. Apa yang dijadikan Tuhan pertama kali? Kita tahu Tuhan menjadikan terang pertama kali, dan ini adalah cahaya Tuhan untuk menyorot kegelapan, supaya tidak ada kegelapan di hadapan Tuhan kita, karena Tuhan kita berkenan terang. Pada hari ke-7 dari penciptaan, Tuhan dapat melihat keindahan segala pekerjaannya yang baik, dan Dia memberkati. Di dalam Kejadian 2 ayat 3, tolong dibuka dan tolong dibacakan. Kejadian 2 ayat 3. Tuhan melihat semuanya indah, pekerjaannya indah, dan Dia memberkati apa yang sudah Dia lakukan di dalam terang. Kejadian 2 ayat 3. Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan sesuatu yang indah, yang jelas terpampang di sana, di dalam ciptaan Tuhan. Sesuatu yang transparan adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang detail, ya. Oleh sebab itu Dia menciptakan terang di hari pertama. Nah, karena tanpa terang mungkin ciptaannya juga tidak akan bisa melihat karya Tuhan. Kita sampai sekarang masih bisa melihat karya Tuhan karena ada terang, karena ada cahaya. Kalau malam hari kita memiliki cahaya bintang, cahaya bulan, di mana ada cahaya kita bisa melihat sesuatu dengan jelas, dengan detail. Manusia dibuatnya kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 25. Kalau dibacakan Kejadian 2 ayat 25. Setelah Dia menciptakan bumi dan seisinya, manusia kemudian dibuatnya atau diciptakannya. Kejadian 2 ayat 25. Kalau dibacakan Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak bersama. Jadi dengarkan di sini, mereka keduanya telanjang terbuka di hadapan Tuhan, tetapi mereka keduanya tidak merasa malu. Kita perlu ketahui jelas bahwa sampai sekarang iblis menggunakan hal yang baik dari Tuhan untuk membuat kita, khususnya di dalam Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, menjadi bimbang akan kebenaran. Ketika manusia diciptakan, manusia terbuka di hadapan Tuhan dengan telanjang, dengan jelas sekali Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan tidak membuat mereka menjadi malu. Dan sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, kita harus menutupi semua itu, ya. Keterbukaan itu kita tutupi dengan pakaian, karena itu dosa. Hal ini membuat kita tahu bahwa iblis selalu menggunakan hal yang baik dari Tuhan. Dia putar balikan dan dia gunakan supaya manusia menjadi bimbang akan kebenaran. Ini siasat yang dan senjata iblis. Kalau Anda pahami, untuk membuat manusia ragu, untuk membuat manusia jadi tidak percaya. Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian juga ayat ketiga dan pasal ketiga ayat kelima. Di situ kita tahu bahwa disinilah pencobaan itu datang. Iblis membuat Adam dan Hawa menjadi bimbang dengan apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Makanlah buah yang Tuhan larang supaya matamu menjadi terbuka seperti Allah. Dan di situ dikatakan jelas sekali, ini siasat senjata iblis untuk membuat manusia ragu. Dikatakan, makanlah buah yang Tuhan larang itu, kamu nggak akan mati, tapi matamu akan terbuka menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah Anda bisa menghubungkan ini dengan setiap dosa yang manusia lakukan? Nggak apa-apa kok kamu lakukan itu, nggak ada ngaruhnya.
teman-teman juga melakukan. Dunia ini sekarang sudah berubah, bukan zaman baru lagi tapi zaman modern. Membuat apa yang Tuhan firmankan, kebenaran firman Tuhan menjadi ragu. Ya, mungkin Tuhan juga ngerti juga apa yang saya lakukan. Dia kan tahu hati. Jadi kita bimbang dengan apa yang kebenaran yang sudah kita miliki atau kebenaran yang sudah kita ketahui. Setelah memakan buah yang Tuhan larang itu, maka apa yang terjadi? Mereka berdua terekspos dengan ketelanjangan, dengan keterbukaan. Mereka menjadi mengerti dan mereka menjadi malu. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Ini asal mulanya manusia bersembunyi dari Tuhan. Dia tidak mau lagi terbuka kepada Tuhan. Sampai sekarang pun manusia tersembunyi dari Tuhan. Apa yang baik yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan berkati dan tetapkan, dihancurkan oleh iblis. Manusia yang berdosa semakin hidup di dalam kegelapan dan menjauhi terang. Di dalam Yohanes 3 ayat 19, tolong dibacakan Yohanes 3 ayat 19. Itu sifat alami dari dosa manusia. Mereka tidak akan akan dekat kepada terang, tetapi mereka akan menjauhi terang. Mereka akan tinggal di dalam kegelapan dan mereka hidup sembunyi dari Allah. Tolong dibacakan Yohanes 3 ayat 19. Dalam enam bulan datang ke dalam dunia, manusia lebih menyukai kekuatan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Terbukti bahwa dosa tidak membuat orang menjadi baik. Dosa membuat kita menjadi tambah semakin baik. Semakin kita menyembunyikan diri kita di hadapan terang Tuhan. Manusia yang berdosa bersembunyi dari terang. Inilah awal kebohongan dosa. Kain tidak jujur kepada Tuhan setelah melakukan perbuatan jahatnya. Dia berbohong kepada Tuhan. Dia merasa dia tidak bersalah. Dia merasa saya bukan menjaga adik Tuhan, tapi dia berbohong. Ini awal dari dosa yang manusia lakukan. Jarang manusia berdosa yang sifatnya terbuka. Jarang sekali dan bahkan tidak ada. Jarang manusia berdosa yang hidupnya jujur atau terbuka, terus terang. Saya suka istilah terus terang. Anda bisa mengerti terus terang. Hidup di dalam tidak bersembunyi, tapi terus terang. Kita jujur mengakui. Kita terbuka, kita terus terang. Seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi dari Tuhan, manusia yang menyembunyikan dirinya di balik dosanya, tidak menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dan ini yang sangat konyol sekali. Mungkin manusia bisa bersembunyi dari manusia, dari pendeta atau dari pemerintah atau dari orang tua atau dari teman-teman, tetapi konyolnya ini mereka tidak menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi. Maka dari itu mari kita buka di dalam Lukas 12 ayat 2. Lukas 12 ayat 2, bahwa tidak ada yang tersembunyi. Kalau tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, kenapa kita terus lari dari terang? Malah kita sendiri yang merugi, malah kita sendiri yang mendapatkan murka Tuhan yang besar. Kalau dibacakan Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan akan mengungkapkan semuanya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa kegelapan, terang Tuhan tidak akan menyembunyikan dosa-dosa ini. Dia pada waktunya dia akan mengungkapkan semuanya. Dan
Saya mau mengatakan bahwa ada perlindungan di dalam kejujuran. Poin yang kedua, setelah kita melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi, saya mau menguatkan Anda sekalian bahwa ada perlindungan di dalam kejujuran. Dalai Lama adalah seorang biksu India mengatakan kurangnya keterbukaan berakibat kepada ketidakpercayaan dan rasa tak nyaman yang mendalam. Betul sekali apa yang dia katakan. Kurangnya keterbukaan diakibatkan dari apa? Dari ketidakpercayaan dan rasa tidak nyaman yang mendalam. Sangat benar. Kita berpikir kalau aku terbuka, aku merasa nggak aman. Mereka tahu siapa diriku yang sebenarnya. Mereka jadi nggak suka sama aku. Aku menjadi malu di hadapan mereka. Dan selalu ada pemikiran-pemikiran yang menjadi kita bimbang untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan yang jujur, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjerumuskan manusia semakin dalam kegelapan. Karena mereka lebih percaya kepada kebohongan iblis, seperti yang saya katakan tadi, untuk semakin tetap bersembunyi di dalam dosa mereka. Mungkin dengan gaya mereka, dengan penampilan mereka menyembunyikan, dengan senyum mereka menyembunyikan kebohongan dan dosa yang saat mereka menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Karena mereka merasa bahwa tidak tenang ya kalau aku terbuka seperti itu. Semakin lama mereka semakin bersembunyi di dalam dosa. Oleh sebab itu, di dalam ayat bacaan kita, jangan percaya dan jangan mau menerima kebohongan iblis itu. Karena iblis yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu, kamu melakukan keinginan-keinginan iblis. Ketika kamu tidak mau terbuka, ketika kamu tidak mau mengatakan ini, mengakui ini, jujur. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Anda tidak mau menjadi orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang sudah lama berada di gereja, tapi Anda hidup di dalam kebohongan belaka, kemunafikan. Tidak ada kebenaran di dalam hidup Anda, sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, bukan karena Tuhan yang menyuruh dia, bukan karena Tuhan menyuruh kita berbohong, tapi karena kehendak kita dan iblis sama. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tuhan Yesus menekankan dengan sangat keras sekali, jangan kau tinggal dalam kegelapan, tapi datanglah kepada Dia. Kemungkinan besar ketidaktaatan Adam dan Hawa diawali dengan ketidakpercayaan dengan apa yang Tuhan katakan. Jangan kau makan buah dari pohon yang aku larang. Mungkin dia nggak percaya. Kenapa? Mungkin kadang-kadang larangan membuat kita penasaran, kan? Jangan kau lakukan ini, wah, coba-coba sedikit lah. Akhirnya melakukan, akhirnya terjerumus di dalam dosa, nggak bisa keluar dari dosa. Akhirnya kita mendapatkan masalah-masalah yang berbeda. Jadi seperti yang terjadi kepada Adam dan Hawa diawali dengan ketidakpercayaan dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka lebih percaya kepada kebohongan iblis. Kalian akan menjadi seperti Tuhan. Ini bukan kejujuran ya. Kebohongan iblis mengatakan kalian akan menjadi Tuhan. Kebohongan iblis mengatakan gak ada masalah, Tuhan tahu semuanya. Anda bisa melakukan, ya kamu adalah manusia yang lemah. Akhirnya begitu, akhirnya Anda tetap tinggal di dalam kebohongan iblis. Bukan kejujuran atau kebenaran Tuhan yang mengatakan kalian akan mati, kalian akan binasa, kalian akan selama-lamanya masuk dalam neraka api. Mereka lebih nyaman untuk mempercayai kebohongan iblis. Dan sangat berbahaya sekali apabila manusia jatuh dalam dosa atau berbuat dosa sembunyi dari Tuhan. Maka tidak ada lagi perlindungan Tuhan di dalam jiwanya. Jadi camkan ini sangat bahaya sekali ketika manusia jatuh dalam dosa dan tinggal di dalam dosa itu. Tidak mau terbuka, mungkin shameful, mungkin sangat malu sekali,
mungkin sampai berlarut-larut seperti itu, mereka tinggal di dalam dosa. Khususnya mereka mungkin mempunyai jabatan di dalam perusahaan. Kalau aku nanti jujur sama bosku, wah kacau ya. Juga sama mereka yang memegang jabatan di dalam gereja. Aku sudah dipanggil jemaat sebagai kakak rohani atau sebagai pemimpin, tapi kalau aku berbuat dosa dan aku mengakuinya, aku malu. Gimana ini? Mau aku sembunyikan di mana? Bukan. Akhirnya mereka terus aja mencoba untuk mengalahkan atau untuk berusaha untuk menutupi kebohongan tanpa mau mengakui dan mau datang kepada Tuhan. Jadi sangat berbahaya sekali. Saya akan katakan lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, tetap berbuat dosa, maka tidak akan ada lagi perlindungan Tuhan di dalam jiwanya. Kita akan buktikan di dalam Kejadian 3 ayat 23. Setelah ada dalam apa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia berada. Jadi dikatakan bahwa muka Tuhan menimpa Adam dan Hawa. Bukan perlindungan Tuhan, Adam dan Hawa diusir. Adam dan Hawa menerima konsekuensi atau akibat dari dosa. Tahukah Anda bahwa dalam kejujuran, saya sudah menyampaikan itu sebelumnya kepada pria-pria di sini. Tahukah Anda bahwa dalam kejujuran ada keamanan, ada perlindungan. Contohnya, saat Anda berpergian, Anda akan titip rumah Anda kepada teman atau saudara Anda yang jujur, yang bisa Anda percaya. Dan Anda akan merasa aman. Anda mau tinggal di rumah itu mungkin 2 minggu, 3 minggu, Anda merasa aman. Oke aja, karena Anda bisa percaya. Ada hal yang membuat kita tenang, ada hal yang membuat kita aman saat orang itu jujur. Kita nggak jadi asumsi yang macam-macam, tapi karena kita tahu orang itu jujur, kita nggak akan berpikiran jelek. Kita merasa tenang aja, bisa enjoy perjalanan ke liburan. Kemudian pasangan suami istri yang jujur, maka keduanya merasa lebih aman. Tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Tidak ada di dalam pasangan suami istri, jangan sampai ada password yang disembunyikan antara kalian. Suami dan istri harus tahu passwordnya dari HP-nya istri atau dari HP-nya. Gak ada yang disembunyikan. Ini saya mau mengatakan ini kepada pasangan suami istri. Tidak ada yang disembunyikan. Maka apa yang akan Anda rasakan? Suatu hal yang aman, suatu hal yang tenang. Tidak ada kecurigaan. Maka dari itu saya katakan, tahukah Anda bahwa di dalam kejujuran ada perlindungan, ada perasaan tenang, ada perasaan damai, ada kejujuran. Dan dasarnya ini didapat dari keterbukaan. Kejujuran datangnya dari keterbukaan. Pasangan suami istri yang jujur, saat Anda berpergian, Anda menitipkan rumah itu kepada orang yang jujur, Anda tahu orang itu. Dan Anda nggak mungkin langsung aja pilih. Dengan pasangan suami istri juga Anda mengetahui satu dengan yang lain. Dan ini dasarnya dapatnya dari keterbukaan. Dari keterbukaan yang dibangun oleh hubungan yang erat seperti fellowship. Fellowship yang benar atau persekutuan yang benar seperti di dalam apa yang kita lakukan di sini. Maka dari itu gereja The Porters selalu cenderung memakai Christian fellowship. Fellowship. Fellowship yang benar adalah penuh dengan kepedulian. Fellowship yang benar, persekutuan yang benar adalah saling mengasihi, saling menghargai, saling mengampuni. Dan ciri khas dari persekutuan kita itu adalah ciri khas dari persekutuan. Itu adalah ciri khas dari persekutuan yang Tuhan tegakkan. Itu adalah suatu keterbukaan.
Dan oleh sebab itu fellowship kita menekankan sekali keterbukaan antara jemaat dengan pemimpin. Gak seperti fellowship lain yang dicuekin saja. Tetapi fellowship kita betul-betul menekankan dimanapun Anda berada, walaupun jemaat 300 orang, 400 orang, tetapi pastor saya selalu terbuka atau terbuka, selalu bersedia terbuka dan juga jemaat terbuka. Jadi bukan karena fellowship ini kecil, jadi bisa aja, malah memang lebih mudah untuk terbuka di dalam fellowship yang kecil daripada yang jumlahnya sudah 500. Hal ini sangat ditekankan, makanya ada keterbukaan antara jemaat dengan pemimpin, supaya perlindungan Tuhan terhadap gerejanya, terhadap umat-umatnya tetap ada. Jangan biarkan iblis bisa menerobos. Ini pentingnya. Pentingnya kita menjadi accountable, ya. Dalam arti kita bertanggung jawab, kita terbuka, kita betul-betul mau menjauhi gelap, tapi mendekati Tuhan. Karena Tuhan kita sudah menciptakan terang, dan Tuhan mau kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau fellowship di dalam gerejanya atau tubuh Kristus juga melakukan hal yang sama. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu kualitas, seperti yang saya katakan di dalam kualitas damai. Dengan kebohongan iblis atau dengan kebohongan iblis mau menjadikan manusia yang berharga, yang berkualitas di mata Tuhan menjadi tidak berarti, tidak berharga, supaya hidupnya benar-benar hancur dan dia bisa mengambil nyawanya sendiri, atau iblis bisa mengambil nyawanya. Entah itu dengan pemikiran depresi, dengan kebohongan iblis mau menjadikan manusia yang berharga, yang berkualitas, yang Tuhan kasih di mata Tuhan menjadi tidak berarti, tidak ada gunanya, tidak berharga. Jangan terima kebohongan iblis. Ada berharga. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23 ayat 23 sampai dengan 24. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dibacakan Roma 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasarnya telah digunakan Jadi manusia berdosa, kita tahu di situ dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Namun Yesus datang dan mau mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Anda dan saya. Puji Tuhan. Supaya kita bisa mendapat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan puji syukur bagi persekutuan yang kita miliki dalam tubuh Kristus, di mana kita bisa mendapatkan kembali apa yang iblis rebut melalui kejujuran kita, keterbukaan kita. Karena dalam kejujuran, dalam keterbukaan ini ada kualitas yang sangat luar biasa. Dan kualitas ini saya percaya adalah kemuliaan Allah di diri kita. Kita mau tahu ya kualitasnya apa? Kualitas dalam hal keterbukaan adalah kualitas kerendahan hati. Ini kualitas yang sangat sekali benar-benar datangnya dari Tuhan. Hal ini bukan datangnya dari manusia, karena manusia sifatnya aku. Gak mungkin mereka bisa rendah hati, ego tinggi. Jadi kualitas pertama yang bisa kita dapatkan dari hal kejujuran ini adalah kerendahan hati. Orang bisa jujur karena dia rendah hati. Kalau orang angkuh, egonya tinggi, gak mungkin dia mau jujur, gak mungkin dia akan terbuka. Ini kualitasnya. Egois, ya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri.
Mereka nggak mau berbagi. Ini kualitas yang pertama yang kita bisa dapatkan oleh kejujuran. Kualitas kerendahan hati. Sifat angkuh manusia ini menjadi salah satu ciri dari orang-orang yang hidup di akhir zaman, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3. Anda bisa bacanya itu sendiri. Manusia akhir zaman itu seperti apa? Manusia mencintai dirinya sendiri, rakus akan uang, mencintai uang, dan kemudian dia sombong. Dan semakin lama, semakin generasi ini menjadi generasi yang baru setiap harinya, manusia semakin angkuh dan semakin angkuh lagi. Mereka tidak akan perlu keterbukaan. Tetapi di dalam fellowship ini diajarkan betul-betul keterbukaan. Saya juga heran juga. Ini fellowship orang bule ya. Orang bule itu biasanya cuek. Ini bisnisku, itu bisnisku. Kamu nggak perlu tahu, itu campur. Tapi fellowship ini menekankan untuk selalu berfellowship, untuk selalu terbuka antara jemaat dan pemimpin-pemimpinnya. Maka dari itu kita tahu bahwa fellowship itu saya bersyukur bahwa Tuhan itu ini bukan karena ide manusia, tapi karena Tuhan rencanakan ini dari awal. Jadi kualitas kedua apa? Adalah ketaatan. Jadi kejujuran itu menghasilkan atau membuahkan kualitas ketaatan di dalam diri seseorang tanpa kerendahan hati. Kalau orang angkuh, maka orang itu tidak akan taat perintah dan peraturan. Kalau Anda angkuh, Anda merasa lebih besar dari polisi, Anda nggak mungkin taati peraturan polisi. Aku tentara, maka Anda nggak akan taat peraturan lalu lintas. Karena Anda merasa aku tentara lebih besar pangkat daripada polisi. Jadi Anda bisa tahu bahwa kualitas pertama adalah kerendahan hati yang membawa kita kepada hal ketaatan. Taatan akan perintah, nggak hidup egois. Hidup tidak mementingkan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Dan kualitas ketiga ini adalah kualitas sangat penting sekali yang perlu kita dengar. Adalah ketika kita taat, maka ketaatan itu akan menghasilkan hati yang suci atau kekudusan. Tanpa ketaatan, maka tidak akan ada kekudusan. Kalau Anda tidak taat akan perintah Tuhan, Anda hidup semau Anda sendiri, keinginan Anda sendiri, maka Anda tidak akan memiliki kualitas di dalam kekudusan. Tetapi ketika Anda merendahkan diri, Anda akan menjadi seorang yang taat, membuahkan hasil ketaatan itu, dan ketaatan itu akan membuahkan hasil dari kekudusan hati yang suci. Jadi saya ulangi lagi, jadi apa kualitas dalam kejujuran, dalam keterbukaan? Keterbukaan menghasilkan kualitas rendah hati, dan dengan kualitas rendah hati menghasilkan ketaatan yang sejati, dan ketaatan yang sejati menghasilkan kekudusan yaitu suci hati. Ini yang semua adalah kemuliaan untuk diri kita. Dan ketika kita memiliki kemuliaan Allah, iblis tidak akan bisa membawa kita lagi seperti waktu Tuhan Yesus dicobai di mana? Dia rendah hati, dia taat, dan dia telah hidup terus. Karena kejujuran, makanya saya bilang kejujuran sama kebenaran ini sama. Karena dikatakan di dalam ayat bacaan kita kan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta, tidak ada kebenaran sama sekali di dalam. Jadi ketika Anda mengerti firman Tuhan, Anda mendapatkan 3 kualitas ini, dan kualitas yang terakhir adalah apa? Hati yang suci. Yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 8, mari kita buka bersama-sama. Bagaimana? Apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki hati yang suci?
Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Anda akan melihat Allah di surga kami ketika Anda kudus. Saya yakin sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berjalan dengan Allah. Mereka melihat Allah karena hati mereka suci, karena hati mereka kudus, karena mereka di dalam kejujuran terbuka. Maka dari itu telanjangan mereka bukanlah mereka terbuka semuanya pada Tuhan. Tapi yang menjadi kekonyolan di dalam manusia berdosa adalah apa? Mereka merasa Tuhan tidak bisa lihat dosa itu. Makanya mereka nggak mudah menikah. Mereka lebih, ya aku lebih baik tertutup lagi. Toh juga pastor nggak tahu. Toh orang lain nggak tahu. Orang tuaku juga nggak tahu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan hidup di dalam kebohongan. Jangan. Karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Jangan sampai Anda hidup di dalam kegelapan dan Anda tidak terbuka, tidak datang kepada terang Tuhan. Anda tidak akan memiliki kualitas di dalam hidup Anda. Jadi siapa yang rugi di sini? Tidak sendiri, kan? Tapi Tuhan menawarkan yang tadi dikatakan di dalam Roma, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus mau mengembalikan kemuliaan Allah di dalam dunia. Mari kita tinggal